Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Ayo, awak sambung lihat cerita tadi. Sepanjang panitahan, kalau ambo ulang raso keragu, ambo apa raso kelupo. Tapi cek je dulu, ambo tandui dan ambo usahakan bisa ambo ulas, bisa ambo jawab seluruh pertanyaan Mama tadi. Iya. Jadi kalau dusana di asal Pariaman, ya, atau baik yang di Tujuh Koto Sungai Sari khususnya maupun Pariaman umumnya, jika mencari atau ingin mendatangi beberapa nama beliau yang di bawah kok, mungkin ambo rasa tidak akan banyak pertanyaan. Tetapi kalau ambo yang datang dari Bandar Lampung Kota kok, berniat mampir agak lama fokus di Pariaman, mulai dari level Elkam, kecamatan atau kelurahan deh ya, level di tata pemerintahan nandiate, Elkam kota, Elkam sesudah Elkam kecamatan kan ada dua terbentuk Elkam kecamatan kan. Tentu ada dulu Elkam kota. Di kota ko tentu berhubungan berkolo dengan kabupaten. Itu ambo setelah proses di bawah, ambo ingin dihantarkan ke wali kota dan bupati atau yang mewakili, termasuk dengan anggota dewan, ya. Dan yang ambo ko asal negara Kacang ko dari Lampung ko, ya. Jadi beberapa nama yang ambo maksud yang tidak akan banyak pertanyaan ketimbul ya. Kalau memang asal Pariaman, sekitaran Pariaman atau Sungai Sari khususnya, ya. Kalau ambo coba ambo sabuin, pasti mudah-mudahan atau mungkin akan banyak pertanyaan. Contohnya ya, ambo mendatangi Mama atau Pak Mon ambo, ya kan. Sesudah itu ambo mendatangi Mak Etek atau Mak Etek Jamaris atau datuk dari suku Tanjuang, ya. Lanjut, ayo. Tuh mungkin sesudah itu tuh dan yang akan ambo tamui dulu yang namanya Kampung Batuwo namanya. Beko tuh ambo datangi beko tuh Mama Buyuang Karudin atau Udo Karudin. Lanjut Mama Mande Yuliar. Aku nan di sekitaran Sungai Sari aku, sekitaran Polsek Sungai Sari. Iya. Tuh mungkin dengan Mama Dewi Aprizal Kompol di Polda, atau mungkin dari Airut mungkin ya. Sudah tuh di Pasar Sungai Sari Inyek Mas Mak Putar Udaos, ya. Sesudah itu tuh mungkin kalau kebetulan ambo menantu di Sungai Rambai, cuman alun pernah ambo kepai ke Sungai Rambai loh. Itu ambo ko akan menemui beko Mama Samsir Bakir, toko Futura. Kalau tidak salah beliau istri beliau di Sungai Sari atau mungkin ya, dan beliau dari Kampung Dalam. Itu ya, ambo menempuh dulu dari Indropuro dan ambo menempuh proses yang sama dengan yang di Pariaman.
Yo, jadi kalau untuk secara garis besar, makanya ambo ingin izin dulu ke yang tua, Kampung Batuo namanya kan. Tuh, mudah-mudahan mungkin tunggu ambo sabi masih takana. Ado Mande Asnawati namanya. Kalau tidak salah beliau dulu pernah menjadi Kapol, kalau dulu mungkin Kapolsek atau Kapolres ya di 50 kota. Cuman kalau pakai kapten mungkin lah bisa jadi Polres apa alun tuh ya, kapten. Cuman mungkin beliau kini lah pensiun. Lalu sekitaran Sungai Sari Gae Ajin, kan, atau ambo datang ke Priaman tuh ambo menemui beko Mama Alwis Ilyas. Jadi segitulah gambaran serius ambo. Ambo masuk dengan sangat hati-hati. Lagian ambo baca tadi secara global dan ambo makasih tujuan atau orientasi termasuk prinsip atau metode yang ambo pakai di lapangan. Itu ambo ingin memulai perkenalan itu dengan bahasan sejarah. Tetapi ambo ndak apa namanya itu, ndak ada membahas aturan dan susunan loh. Aturan susunan setempat, tetapi aturan dan susunan umum secara Minang. Cuma membahas aturan dan susunan secara umum di Minang, contohnya mode sejarah namo suku, atau mengenai sejarah, misalnya diambil judul adat Sebatang Panjang, baca itu mengenai sejarahnya, tidak terfokus ke membahas ke aturan dan susunan yang nanti hukum adat Sebatang Panjang. Jadi kalau sejarah cuma membahas sejarah di luar aturan susunan adalah tentu bahwa harus satu frekuensi, satu kesepakatan, dan itu diakui oleh Selingkaran Minang sehubungan. Pertanyaan yang harus dia jawab itu adalah siapa saja namo yang menetapkan hukum adat Sebatang Panjang itu tahun berapa, dan ada pernahkah direvisi, dan mana buku kadang, dan jadi banyak. Itu salah satu contoh. Tidak ada membahas adat Selingkaran Nagari. Kalau boleh saja membahas adat Selingkaran Nagari, tetapi tidak membahas aturan dan susunan, cuma membahas sejarahnya. Jadi di awal perkenalan cuma membahas sejarah, dan itu pun saling memberi kesempatan bernarasi. Kalau dipakai lo bahasa akademisi kan, sekolah, bernarasi, dan beko di saling memberikan izin mengajukan pertanyaan. Setelah mendapat jawaban, berhenti sampai di situ. Aku namanya lepel menggulai. Ini ada lepel loh. Sampai lepel. Jadi awal perkenalan menggulai berarti itu kan memasukkan bumbu ke dalam kuali. Dan bagi api lagi doh. Itu beko. Yang pertanyaan yang diterima itu sudah cukup sampai di situ. Indak di ndak di uji kelayakan doh. Jadi beko kalau bisuannya basuh tingkat di kalio lah. Dimulai dihilangkan ayahnya lah, mungkin ayahnya kok karua kan.
Tua jadi di level Mangkaliu ko pertanyaan yang diterima ke petang ditanya lo balik apa maksudnya kok gitu kan. Dan setelah mendapat jawaban hari kedua, jawaban yang kedua kali, ditunggu lo dulu. Itu dengan pertemuan 2 kali itu buku keakraban makin akrab. Itu sangat jauh dari risiko keributan. Di saat marandang, tetapi dengan bermodal Rasul Barusana Allah ada kedekatan tadi, tingkat marandang sebenarnya saat awak di Kaliua tadi mulai di duit napi lah itu. Cuman masih bisa diredam kalau lagi hati-hati, kalau lagi bermain di koridor tadi. Dan api makin lamanya makin hangat di beko atau emosi ya, kemungkinan terbesar akan emosi akan terpancing dan itu akal tidak akan maksimal bekerja, lebih banyak nafsu bekolai. Jadi harus hati-hati. Dan itu hari kedua tadi jawaban yang didapet beko mulai berargumen lah. Di sekolah butuh karakter yang memang karakter berdialog ya. Itu baru di level sejarah saja baru. Coba saya nak bayangkan, ada berapa orang awal perkenalan itu harus dimulai dari sejarah. Ya. Jadi untuk keseluruhannya bekolah terjadi proses sampai metode tadi, metode dialog, ya. Metode dialog, itu beko ditingkatkan kepada untuk, karena ada yang bertanya untuk apa kok. Jadi itu untuk menuju proporsional atau sesuai porsi masing-masing. Tentu saja bicara amanah. Jabatannya sebagai apa? Gitu kan. Jadi membadikan sirih kegagangnya. Kalau sebagai pengulu harus pengulu yang terpelajar. Saya pernah belajar apa tidak jadi pengulu. Begitu pun datuk maupun amanah yang lain. Ya sampai ke level tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan harus tahu kok. Pengulu atau datuk atau ya gelar yang lain level pelajarnya harus tahu dan harus bisa membedakan apa bedanya pengulu terpelajar dengan pengulu terdidik. Ya jadi kalau pengulu terpelajar ini mengetahui seberapa porsi Pandito Malin Monti Dubalang Sidi tentang tayang tata pemerintahannya tahu tuh, itu ilmu umum kalau tingkat pelajar. Di tingkat terdidik itu mulai spesialisasi lah. Sebagai pengulu, apakah ahli sebagai pengulu? Kalau memang ahli sebagai pengulu, dianggap yang duduk di hadapan adalah calon pengulu. Silahkan bernarasi. Kok cara jadi pengulu? Kok standar jadi pengulu? Yo, mode itu. Kalau lama berpikiran mau lah sampai observasi yang di Minang tuh. Tahap 1, 2, 3 secara independen keliling Sumbar. Rata-rata tokoh Sumbar tahu mah. Cuman ambo mendak memilih jalur publik dah kan. Aku tahap kampe go lah jarak 3 tahun. Memulai lah karena kan kalau awak naik kan cita rasa hukum Islam, awak langsung bentrok dengan tata pemerintahan. Dan bahasa umum dia awak pasti menjawab aku bukan negara Islam. Jadi kebanggaan awak yang ada adalah hukum adat dan budaya. Itu sangat didukung oleh undang-undang. Ya cobalah. Pasti itu makanya HTI, EPI. Itu makanya dari dulu ambo pakai metode metode dari ranah adat. Ayo itu lagi kira-kira dari ranah adat dan ranah budaya. Jadi dia kanan tadi yang terdidik.
yang terdidik gonyo lah punya spesialisasi go lah proporsional lah sesuai porsi masing-masing jabatan. Jadi kalau di adoan sambah, kalau pengajian ya kamalin dia doan kamalin nama jawe, ndak pengudu jo nama jawe do. Kalau kama hari pungkang atau kama tak bumi, si pengulu go nyuruh sabah. Panggil dia ulang tadi. Tolong mahari kalangi mantap bumi. Jadi sesuai porsi masing-masing. Dan di tata pemerintahan harus memaklumi yang di ranah adat mereka. Dan yang di ranah adat harus tahunya undang-undang yang undang-undang sampai 5 undang-undang dan perda maupun revisi perda tahun 2001 sesudah 2004 balik 2008 balik itu kan harus tahu yang ranah adat kok undang-undang perda sumbar dan balik ke nagari lah dan itu harus paham tuh undang-undang balik ke nagari gitu loh. Yang di ranah adat yang di tata pemerintahan harus tahu pula bahwa beliau-beliau yang di ranah adat dilindungi oleh undang-undang. Nah yang di ranah adat pun harus memaklumi lo porsinya di sana awak yang di tata pemerintahan, apalagi terutama yang gelar merangkap pengulu iyo buya iyo kok tapi main di politik main itu harus ada keselarasan. Ndak ada silakan main tapi jangan lupa jo tupoksi. Tuh. Dan ambo menawarkan diri sebagai narasumber sejarah. Nggak tanggung-tanggung sejarah dong. Itu di sejarah kan, di sejarah terus itu beko baru kan maknawi. Mulai dari apa ucapan, apa pantun, apa ucapan, apa sumpah jabatan. Mulai bicara apa maknanya. Lah ya do ilmunya ndak di situ gitu. Dengan ucapan tuh bisa ndak mau uraian. Nah, jadi setelah setingkat pelajar, setelah tingkat terdidik, itu buku tuh tingkat apa lah? Tingkat pembimbing, tingkat penghantar kan, bisa mengkader lah. Gitu loh. Jadi agak susah aja lah menyampaikan via telepon. Memang harus ambo yang apa dulu dengan metode khusus. Makanya mungkin model di Indropuro, lama ambo situ tuh. Mudah-mudahan dengan pergaulan ambo di Indropuro itu kan mudah-mudahan lancar perjalanan dan setelah menginap di Mandi Rubiah pula saran beliau nanti tua itu kan insya Allah sampai ke pariwisata budayaan bupatinya ambo itulah trik ambo tiap-tiap kabupaten. Nah jadi ambo meminta dukungan senak orientasinya itu tadi menciptakan nenek mama unggul nan terpelajar menjadi terdidik nanti pelajar yang lah melewati proses terpelajar terdidik tadi menjadi nyolah siap mengkader. Nah gitu kan amanahnya ndak dipangku namo lo dai bajalan amanah kalau dan itu harus seragam selingkaran Minang dari rantau Jopesia. Jadi masing-masing kabupaten lah di Jalang tadi mulai ambo wajukan bekola itu ko ambo lah karajo salamogo Pak Wagub Pak Gubernur. Itulah ambo minta tanda tangan sekali itu dan masing-masing wakil dari kabupaten dan ambo Jalang tadi ambo minta sama-sama datang ke gubernur lah. Kadang-kadang kau lah setuju kau lah setuju. Kalau bisa dalam bentuk anggaran terima kasih bana. Kalau indak berarti kami pulang ke bupati masing-masing. Nah kalau bupati masing-masing tidak menganggarkan dana kami berdikari. Jadi mau tidak mau pemerintah harus mendukung. Karena awak harus mencapai satu versi sejarah, satu versi maknawi, satu versi kepastian hukum, dan satu versi manajemen atau sistem yang awak jalankan di Minang tuh leh. Jadi biasanya misalnya ada yang membuat yang tidak pantas, ada tim atau kawan-kawannya pusat informasi. Jadi kalau dalam malam jam 2 sama 6 udah belum jam di luar jam kalau jam 2 ri kok. Tuh jam 2 ri. Kamu 24 jam bisa cuman kan kok mama kan kok naik tensi lo kan. Begitu.
Jadilah besok lah ambo jadi akan melihat. Tapi tolonglah masuki channel konten yang sebelumnya, minimal 5 atau 6 yang terbaru, dan minimal agak 3 lah yang terpopuler. Mudah-mudahan lah dapat dimaklumi. Kalau dari 8 tahun yang lalu panjang ceritanya. Alhamdulillah. Makanya mau pamit dulu kadang tu, insya Allah mama salah satu orang tu yang orang Ari Wijaksana namanya kan.